Ya, kembali lagi dengan Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dengan bincang-bincang kita tentang topik kaki diabetes bersama Dr. Joni Edward Chandra, spesialis bedah konsultan bedah vaskuler dan endovaskuler. Oke dokter, kita lanjut ya dengan diskusi kita. Kenapa sih sampai ini bisa terjadi gitu? Apa sih faktor-faktor pencetus barangkali dokter yang perlu diketahui oleh masyarakat? Silakan dok. Ya, terima kasih. Kita tahu bersama pasien-pasien dengan diabetes atau sakit gula, diabetes mellitus, tentunya itu disampaikan tadi adalah pola hidupnya yang tentunya harus diperhatikan dalam hal ini menjaga pola makan, terutama konsumsi karbohidrat yang cukup tinggi, kemudian mengurangi menerapkan pola hidup yang sehat dalam termasuk hal ini olahraga gitu, olahraga yang teratur, jenis makanannya gitu dok. Iya, pola makannya harus diatur. Jadi konsumsi untuk kayak yang instan gimana dok? Ya itu bermasalah juga. Untuk era sekarang memang orang semua pingin makan cepat saji, sehingga konsumsi karbohidrat sangat tinggi. Nah itu mempengaruhi terhadap kadar gula dalam darah. Nah itu metaboliknya itu akan mempengaruhi dalam sistem metabolik tubuh. Nah itu akan mempengaruhi kadar gula darah yang salah satu imbasnya itu adalah gula darah yang tidak terkontrol, sehingga komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi tadi sampaikan tadi itu bisa terjadi. Oke dokter. Nah kita spesifik ke kaki diabetes sendiri dok. Tadi dokter sempat menyinggung ada masalah neuropati di situ ya. Ketika seseorang yang dengan penyakit diabetes mungkin dengan kadar gula yang tinggi, masalahnya di saraf gitu kan, sehingga tidak kehilangan sensitivitas nyeri. Gitu. Nah itu kemudian apa lagi selain itu dokter? Yang bisa terjadi lagi adalah 3 komplikasi yang terjadi pada penderita kaki diabetes. Yang pertama adalah tadi sampaikan tadi adalah neuropati, kehilangan sensitivitas terhadap nyeri. Yang kedua adalah masalah infeksi. Nah, masalah infeksi terutama pada pasien-pasien dengan kadar gula yang tidak terkontrol, maka infeksi itu lebih cepat berkembang dan proses penyembuhan terhadap luka itu lebih sulit untuk ditangani. Nah, yang berikut adalah masalah aliran darah atau masalah vaskulernya, mengalami suatu iskemik atau mengalami pengurangan terhadap aliran darah di dalam tungkai. Nah, kenapa dia bisa berkurang dok? Kalau ke tungkai maksudnya? Ke tungkai ya. Salah satu komplikasi adalah penyakit diabetes adalah menyebabkan komplikasi yang multisistem, jadi multi target organ. Salah satu ke tungkai. Nah, itu akan menyebabkan penyempitan ke pembuluh darah, terutama pembuluh darah di bawah lutut. Sehingga aliran darah di bawah tungkai, terutama di bawah lutut itu mengalami pengurangan dan suplai oksigenasi maupun nutrisi untuk penyembuhan luka maupun membawa obat-obat antibiotik ke dalam ke ujung-ujung jari itu mengalami suatu gangguan, sehingga penyembuhan luka itu lebih sulit terjadi. Jadi artinya kan pembuluh darah ini punya peran sangat penting gitu kan? Benar sekali, apakah dia mengantarkan darah ini bisa sampai nggak ke tujuannya, terutama di ujung-ujung gitu kan dok ya? Ujung-ujung tungkai, ujung-ujung jari. Kemudian apa lagi tadi dok? Jadi 3 ya dok ya? Masalah saraf, kemudian neuropati tadi, kemudian masalah infeksi dan masalah adalah iskemiknya. Masalah di pembuluh darahnya gitu dok. Dan bisa juga pasien-pasien tersebut mengalami suatu combine dari ketiga yang tersebut. Nah, pada kasus-kasus di mana kaki diabetes berhubungan dengan pembuluh darah itu, 20% dari pasien-pasien yang mengalami suatu kaki pada diabetes, luka pada diabetes itu mengalami suatu 20-30% adalah mengalami gangguan daripada aliran darah. Dan itu cukup tinggi kejadiannya, angka asistensinya. Nah, sekarang ini masalah gitu kan dok ya, ketika darah tidak mampu untuk memberikan suplai nutrisi sampai ke ujung-ujung gitu ya dok ya. Nutrisi. Nah, kemudian dok, gejala-gejala yang muncul dok ketika masalah ini terjadi, masyarakat mungkin ini gejala awal nih, atau ini sudah mid ini, atau misalnya ini sudah gejala sangat parah gitu sampai harus dilakukan amputasi. Nah ini kan sebaiknya dicegah sedini mungkin benar dok. Sekali dokter. Nah gimana nih gejala-gejalanya dok? Jadi memang edukasi yang harus kita sampaikan, pemahaman kepada masyarakat adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai luka pada penderita-penderita di kaki diabetes ini dia adalah berujung pada suatu tindakan yang lebih agresif. Dalam hal ini penyembuhan luka harus terjadi pada pasien-pasien tersebut. Nah, umumnya pasien-pasien itu mengeluh adalah kalau dia belum ada luka, umumnya pasien-pasien tersebut mengeluh dengan keluhan pertama adalah kalau dia aktivitas berjalan udah mulai nyeri, terutama di ujung-ujung jari, kemudian sampai ke otot-otot betis. Jadi nyeri pada saat dia melakukan aktivitas berjalan. Apakah aktivitas ringan atau gimana dok? Jalan 50 meter, 100 meter udah sakit. Ujung-ujung jari di daerah mana? Ujung-ujung jari terutama, kemudian sampai ke daerah betis. Nah, kemudian dia udah mengalami suatu kalau pasien meraba, ujung-ujung jari saya dingin dok.
dingin, Ya. kemudian pucat. Ini gejala-gejala awal nih Iya, dok ya? gejala-gejala awal. Nah, makin kronis, maka kelihatan bahwa otot-otot pada betis maupun ujung-ujung jari itu mengalami suatu pengecilan, atrofi. Dan kita melihat bahwa di daerah kalau mempunyai rambut di kaki, maka rambutnya itu di kaki itu akan mengalami suatu kerontokan, jadi hair Iya, loss. iya. Nah, kekuatan otot juga berkurang karena suplai oksigenasi yang dibawa oleh pembuluh darah itu berkurang, oksigenasi berkurang, nutrisi berkurang, sehingga komposisi otot itu akan menjadi pengecilan. Jadi intinya untuk bagian ujung-ujung gitu kan, itu Iya. akan mengalami tidak sehat gitu ya kondisinya, karena Kondisi. masalah di pembuluh darah tadi. Iya, gitu, aliran dok. darahnya Iya. itu menyebabkan suatu nyeri pada aktivitas yang ringan. Iya. Nah, makin hari makin berat. Nah, dan kalau diimbangi dengan suatu neuropati yang sensitivitasnya berkurang, terjadi luka. Jadi awalnya kan dia nyeri gitu kan dok ya, Iya. mulai kram-kram, tapi lama-lama malah tidak berasa sama sekali gitu. Iya, makin nyeri sama sekali, makin bertambah tingkat gradasi nyerinya. Nah, Terus kemudian lama-lama sudah nggak rasa sama sekali gitu kan dok? Iya, memang yang dia disebut neuropati. Iya, neuropati. Kemudian dia kalau ada luka dia nggak rasa, tapi aktivitasnya itu mungkin menyebabkan suatu nyeri. Oh nyeri. iya, yang Nah, disebut claudication. claudication. Iya. Nah, kalau dia terjadi suatu luka, maka problem infeksi ini makin lebih progresif lebih berkembang pada penderita-penderita dengan diabetes yang tidak terkontrol. Karena sensitivitas nyeri dia udah nggak rasa, dia pakai sepatu, ada pasir gitu, ada kerikil, maka ada luka, lecet dan mengalami suatu inflamasi infeksi, berkembang infeksinya, dia udah nggak rasa, tapi udah jari-jari saya udah bernanah hitam. Iya. Nah, baru ketahuan. Nah, kemudian dok saya lihat, wah ini kaki-kaki mulai agak kehitaman gitu dok, Iya. walaupun belum muncul luka gitu. Nah ini Iya. gimana dok? Ya, jadi memang orang dengan pasien-pasien mengalami suatu kaki diabetes yang sekitar 20-30% mengalami suatu luka, maka masalah vaskularnya 2-30% itu dia maka mengalami suatu namanya peripheral artery disease, penyakit pembuluh darah perifer. Ada penyempitan pembuluh darah. Nah, itu penyempitan pembuluh darah itu harus ditangani apakah nanti dengan pemberian obat-obat ataupun nanti ada intervensi tindakannya sehingga aliran darah itu mencukupi untuk penyembuhan luka. Kemudian mencegah jangan sampai terjadi kerusakan jaringan yang lebih progresif lagi, mencegah terjadi amputasi. Iya, jadi ternyata untuk masuk ke gejala ini cukup lumayan complicated gitu dok ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu terutama untuk masalah kaki diabetes ini. Nah kadang-kadang juga ini kan cuma luka kecil gitu kan di jari gitu. Nah kemudian lama-kelamaan justru semakin hari semakin bertambah gitu, melebar. Walaupun mereka mungkin masyarakat sudah banyak mengkonsumsi yang namanya antibiotik atau mungkin obat-obatan yang lain. Ini gimana dok? Jadi umumnya pasien itu mengalami luka di kaki diabetes itu dengan trauma yang minimal, misalnya gigitan serangga, gigitan nyamuk, ataupun ada iritasi yang lecet begitu, pakai sepatu terlalu ketat, lecet. Nah, dia merasa bahwa ini luka biasa, simpel, biasa aja, nggak ada problem. Tapi dibiarin perawatan luka biasa. Tapi dia nggak tahu bahwa aliran darah ke situ itu berkurang, sehingga penyembuhan luka di mana aliran darah itu membawa nutrisi, membawa oksigenasi, penyembuhan akan tergantung pada aliran darah, sehingga tidak terjadi penyembuhannya, malahan terjadi infeksi, peradangan, dan infeksi makin berkembang. Nah, itu luka itu makin progresif, sehingga menyebabkan suatu kerusakan jaringan yang lebih dalam lagi. Nah, terjadi suatu namanya ulkus pada kaki diabetes. Nah, itu ulkus pada kaki diabetes itu ada tingkat gradasi, apakah dia jaringan lunak yang kena, malahan urat-urat atau tendon maupun tulang yang ada di situ bisa mengalami suatu infeksi sehingga kelihatan expose-nya situ. Jadi tulang sudah terlihat gitu kan, disertai dengan banyak menghasilkan nanah gitu ya. Iya, eksudatnya banyak dan progresif dan berbau. Ya, walaupun ini sudah dirawat-rawat dokter. Ini gimana? Jadi sudah dirawat-rawat tiap hari, dirawat tetap aja. Iya, belum sembuh-sembuh gitu dok. Nah ini gimana? Jadi memang pada pasien-pasien dengan kaki diabetes, dengan luka pada kaki diabetes itu tentunya tindakan itu harus multidisiplin. Artinya keterlibatan antara kontrol metabolik dalam hal ini kontrol gula darah, kontrol infeksinya, kemudian hygiene terhadap kakinya itu harus diperhatikan. Kemudian kalau mulai ada jaringan yang mengalami suatu kerusakan, tentunya harus dibuang jaringannya itu, sehingga jaringan itu bisa tumbuh oleh jaringan sehat, digantikan oleh jaringan yang sehat. Iya, tapi dengan catatan masih istilahnya belum terlalu parah gitu kan? Iya, benar. Nanti kalau dibuang jaringan yang busuk, terus
aliran pembuluh darahnya tidak baik, nanti penyembuhan Iya, tidak akan lukanya sembuh nanti, lagi. iya. Nah, itu juga makin akan agresif ke atas, makin hitam lagi ke atas. Nah, bagaimana peran kita di sini memberikan edukasi kepada masyarakat supaya pasien-pasien dengan penyakit diabetes ini kalau terjadi suatu iritasi luka tidak berakibat pada suatu jaringan yang ulkus atau bergaung yang luas sehingga menyebabkan ancaman terhadap suatu kerusakan jaringan yang progresif lagi. Iya, iya, seperti Iya. itu dok ya. Iya. Nah mungkin masih ada gejala lain dok yang perlu jadi perhatian gitu dokter. Tentu gejala umum seperti penderita penyakit gula ya sering-sering minum, sering-sering lapar, kemudian kencing-kencing sering, kemudian kalau secara objektivitas adalah dia kadar gulanya tinggi tidak terkontrol. Nah, keringat malam, kemudian juga penurunan berat badan. Iya. Nah, Kalau seandainya peningkatan kadar gula nih tinggi Iya. sekali gitu, itu otomatis lukanya akan jadi lebih lama sembuh gitu dok. ya? iya, berkorelasi dia. Korelasi. Ya, saling Kalau berkorelasi. lukanya lukanya terinfeksi, otomatis gula darahnya juga susah turun gitu juga. Iya, dok? jadi kalau Iya. ada reaksi suatu inflamasi, tentunya kadar gula darah itu akan meningkat. Iya, itu iya. respon terhadap tubuh. Iya. Iya, dokter. Oke, nah sekarang berarti ini masyarakat sudah lebih mengerti gitu ya bahwa Iya. oh ada gejala tanda-tanda luka nggak sembuh-sembuh gitu, Iya. nah, ada penurunan berat badan dan sebagainya yang sudah dokter sampaikan tadi gitu kan. Iya. Nah, apabila dia ingin datang ke dokter gitu, apa sih yang akan didapatkan gitu ketika melakukan pengobatan untuk mendekatkan diagnosis bahwa dia ini sudah memang disebut sebagai seseorang yang mengidap kaki diabetik seperti Oke. itu dok. Jadi tentunya kita akan mendiagnosa atau menilai suatu pasien dengan kaki diabetes. Tentunya harus ada riwayat diabetes dulu sebelumnya. Jadi itu Iya. riwayat diabetes dan Termasuk riwayat keturunan gitu kan? iya, umumnya itu disertai dengan ada faktor genetik. Tapi Iya. dengan era sekarang itu pola udah berubah ke dalam era yang lifestyle yang pola hidup yang kurang sehat Iya, dengan iya. konsumsi karbohidrat yang cukup tinggi sehingga merubah hal tersebut. Nah, kemudian tentunya Jadi kalau orang muda bisa kena juga dok ya? ya sekarang umumnya itu Karena udah perubahan ya berarah kondisi itu saat ini kan? usia-usia 30-an itu udah mulai ada yang Hmm. menderita kaki diabetes. Iya. Iya, Nah. jadi bagaimana nantinya kita mendiagnosanya itu ya pertama harus ada riwayat dengan penderita sakit gula. Kemudian tentunya pasien datang itu dengan ada luka di daerah kaki atau ada lecet di kaki. Kemudian Umumnya memang daerah kaki dok ya. Kalau tangan gimana dok? tangan umumnya pada secara umum Tangan bisa juga kan? secara umum luka adalah gitu kan? luka pada anggota gerak itu bisa terjadi ataupun di luar anggota Karena gerak. kan di ujung-ujung Iya, ya kan dok atau ya? bisa juga terjadi suatu abses di tempat yang lain. Hmm. Nah, itu pada abses pada diabetes itu sangat progresif karena metabolik yang tidak terkontrol. Iya. Nah, berhubungan dengan kaki, tentunya kaki lebih tinggi angka insidensinya karena berhubungan dengan anggota gerak. Lebih banyak berisiko terhadap suatu trauma, kemudian trauma walaupun trauma yang minimal dan umumnya itu Benturan berhubungan gitu ya kan, benturan kena dan berhubungan dengan lecet. daerah weight bearing tempat tumpangan kita memakai alas kaki, iya. kemudian kena kotor atau debu. Nah, itu berisiko hal-hal tersebut. Jadi kaki kan menumpang tubuh gitu kan, jadi Iya. otomatis lebih kerjanya lebih berat gitu ya. Iya, lebih dibanding dengan- beraktivitas kaki Iya. tungkai. Dan pada kaki pasien-pasien begitu datang dengan ada luka lecet. Kemudian setelah kita melakukan suatu pemeriksaan, ternyata kita evaluasi, ternyata aliran darah ke situ baik dalam perabaan pembuluh darahnya itu mengecil, berkurang. Tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosa atau kita bisa memastikan bahwa ini alirannya akan berkurang dan kita bisa menentukan bahwa ini adalah suatu penyakit kaki diabetes yang mengalami suatu peripheral artery disease Oke, atau penyakit dokter. pembuluh darah perifer. Baik, jadi saya mencatat ada 3 dok ya sementara ya. Yang pertama adalah gejala klinisnya, Iya, kemudian bagaimana pemeriksaan fisiknya tadi, iya, dan kemudian pemeriksaan penunjang yang mungkin nanti akan kita gali lebih jauh lagi dok ya. iya, benar. Namun kita akan jeda sejenak dok, kita Iya. akan ikuti dulu beberapa pariwara berikut dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan diskusi kita di Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara.